Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan Ibu di sini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai macam-macam mutasi. Nah, macam-macam mutasi ini merupakan salah satu materi biologi di kelas 12. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini mempelajari materi mengenai macam-macam mutasi ini. Yang pertama, agar siswa mampu menjelaskan macam-macam mutasi dan penyebabnya. Kedua, agar siswa mampu mengidentifikasi ragam mutasi pada kromosom dan gen. Dan yang ketiga, agar siswa mampu menjelaskan berbagai mutasi yang dihasilkan manusia dengan teknologi yang digunakan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Jadi, mutasi itu berdasarkan tingkatannya itu terbagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, di sini kita langsung membahas pada mutasi kromosomnya. Nah, pada mutasi kromosom itu terjadi perubahan struktur di dalam kromosomnya. Nah, jadi perubahan struktur kromosom tersebut terjadi akibat sebagian benangnya lepas atau melekat kembali atau berpilin dan lainnya, sehingga keadaan ini mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah, letak atau susunan gen-gennya di dalam kromosom. Macam-macam kerusakan kromosom itu diantaranya adalah ada delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu delesi atau defisiensi, atau juga disebut penghilangan. Nah, delesi di sini, delesi atau penghilangan ini itu merupakan peristiwa hilangnya sebagian kromosom normal karena patahnya kromosom. Nah, jadi ada yang patah di bagian kromosomnya. Nah, potongan kromosom yang tidak memiliki sentromer atau kromosom asentris, gen-gennya tidak berfungsi selama tahap anafase dan tertinggal pada bidang ekuator sel. Nah, jadi kan kita flashback lagi ya. Di pembelahan sel. Nah, di situ kan ada tahap anafase. Nah, apabila mengalami delesi atau penghilangan ini, gen-gennya itu tidak berfungsi selama tahap anafase. Karena apa? Dan tertinggal pada bagian ekuator pada sel. Nah, semakin lama potongan kromosom tersebut akan hilang dan larut dalam plasma. Jadi enggak tinggal atau menjadi sampah dan mengganggu mekanisme pembelahan sel di dalamnya, seperti itu. Nah, berdasarkan letak terjadinya patahan kromosom, delesi ini dibedakan menjadi dua, yaitu delesi interkalar dan delesi terminal. Nah, di situ ada gambarnya ya. Nah, delesi interkalar itu apa sih, Bu? Jadi, delesi interkalar itu jika terjadi dua patahan di bagian ujung kromosom. Nah, ini kan berdasarkan letaknya ya. Kalau patahannya di ujung, itu namanya delesi interkalar. Sedangkan jika patahannya itu di bagian satu patahan itu di bagian ujung kromosom, itu namanya delesi terminal. Jika terdapat satu patahan saja di bagian ujung kromosom. Kalau terdapat dua patahan di bagian ujung kromosom, itu namanya delesi interkalar. Selanjutnya ada duplikasi. Nah, duplikasi ini merupakan penambahan atau penggandaan pada sebagian kromosom pada kromosom normal, sehingga dalam satu kromosom sel terdapat dua atau lebih bagian yang sama. Nah, kromosom normal telah menggandakan atau bereplikasi, membelah terlebih dahulu, kemudian mengalami patah di dua tempat. Nah, salah satu patahan kromosom pindah dan menyambung pada kromosom pasangan replikasinya tadi. Akibatnya, proses duplikasi tersebut disertai dengan terbentuknya kromosom yang mengalami delesi atau patahan tadi, seperti itu. Nah, untuk gambarnya lebih jelasnya di sini. Nah, di sini ada gambar sebelum duplikasi dan sesudah duplikasi. Sesudah dia
berduplikasi. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke inversi. Inversi itu apa sih? Jadi, inversi itu adalah patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti oleh penyisipan kembali gen-gen, tetapi dengan urutan yang terbalik. Jadi terbalik urutan gen-gennya. Nah, berdasarkan letak dua bagian yang patah pada kromosom, ada dua tipe inversi, yaitu inversi parasentris dan perisentris. Apa sih parasentris dan perisentris? Nah, jadi inversi parasentris itu terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada satu lengan dari sebuah kromosom. Jadi tidak dipisahkan oleh sentromer. Nah, sedangkan inversi perisentris itu terjadi karena dua bagian yang patah masing-masing terletak pada lengan kromosom yang berlainan. Nah, jadi melewati sentromer karena sentromer terletak di antara bagian yang patah tadi. Nah, itu gambarnya lebih jelasnya. Di situ ada gambar mengenai inversi parasentris. Nah, di situ kan dia yang parasentris itu tadi patahannya itu terletak di satu lengan yang sama. Jadi tidak dibatasi oleh sentromer, tidak melalui atau tidak dipisahkan oleh sentromer seperti itu. Terus juga sedangkan yang di inversi perisentris di situ kan itu masih ada sekat, di situ ada sentromer, melewati sentromer seperti itu. Kita lanjut pada kerusakan kromosom yang keempat, yaitu translokasi. Maaf ya, translokasi. Nah, translokasi di sini itu merupakan pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya. Nah, jadi itu disebut dengan translokasi. Nah, translokasi sendiri di sini ada 4 tipe, yaitu translokasi tunggal, translokasi perpindahan, translokasi resiprok, dan translokasi Robertson. Yang pertama adalah translokasi tunggal. Nah, translokasi tunggal ini terjadi pematahan tunggal pada satu kromosom. Makanya diberi nama translokasi tunggal. Kemudian bagian yang patah itu tadi di satu tempat pindah dan bersambung dengan ujung potongan kromosom yang lain. Itu pada translokasi tunggal. Nah, selanjutnya sedangkan translokasi perpindahan itu merupakan potongan bagian tengah atau patahan di dua tempat di dalam kromosom itu tadi dari kromosom yang disisipkan ke tempat patahannya kromosom yang lain. Nah, makanya diberi nama translokasi perpindahan. Jadi terjadi perpindahan itu tadi. Hasil patahan dari kromosom yang tadi itu disisipkan ke tempat patahnya kromosom yang lain. Nah, yang ketiga yaitu translokasi resiprok. Pada translokasi resiprok ini terjadi satu pematahan pada dua kromosom yang non-homolog. Kemudian bagian yang patah itu tadi saling bertukar. Dan yang terakhir yaitu translokasi Robertson. Translokasi ini merupakan peristiwa mereduksi dan bertambahnya kromosom yang pertama kali diajukan oleh William R. Robertson. Makanya diberi nama translokasi Robertson. Nah, translokasi Robertson ini meliputi fusi kromosom dan fisi atau disosiasi kromosom. Fusi kromosom ini terjadi apabila dua kromosom non-homolog bergabung menjadi satu. Nah, yang terakhir yaitu katenasi. Katenasi ini merupakan kerusakan kromosom karena kromosom homolog pada bagian ujungnya itu saling berdekatan. Nah, sehingga membentuk sebuah bentuk belah ketupat atau jajar genjang seperti pada gambar tersebut. Nah, jika pada posisi normalnya kromosom itu bersejajar seperti itu posisinya, nah pada katenasi ini posisinya tuh berubah, saling berdekatan sehingga merusak struktur dari kromosom tersebut. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, mutasi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Nah, jadi apa sih mutasi alami dan buatan itu? Mutasi alami itu merupakan mutasi yang terjadi dengan sendirinya tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Jadi terjadi secara alami saja di dalam tubuh. Nah, mutasi alami ini juga disebut
dengan mutasi spontan. Para ahli genetika meyakini adanya beberapa penyebab mutasi alami pada suatu organisme. Ya, meskipun pasti penyebabnya belum diketahui ya. Namun para peneliti ini, para ahli genetika ini menyimpulkan beberapa penyebab dari mutasi alam ini. Antara lain yang pertama, akibat radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, akibat radiasi sinar kosmik dari angkasa. Yang ketiga, akibat adanya zat-zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh sehingga mempengaruhi dan menyebabkan mutasi pada kromosom suatu organisme. Dan yang terakhir itu akibat kesalahan pada proses replikasi DNA di dalam tubuh suatu organisme, seperti itu. Selanjutnya, mutasi buatan. Apa sih mutasi buatan itu? Jadi mutasi buatan itu disebut juga dengan mutasi terinduksi, yaitu terjadinya mutasi karena disengaja oleh manusia. Jadi mutasi ini terjadi karena buatan dari manusia. Nah, mutagen yang digunakan pada mutasi buatan ini itu biasanya terdiri dari senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan molekul DNA, radiasi sinar ultraviolet, radiasi mengion oleh sinar, kemudian sinar alfa, sinar beta, dan sinar yang dipancarkan oleh isoton radioaktif dari elemen tertentu, serta penyisipan molekul DNA atau yang biasa kita kenal dengan nama atau dengan sebutan rekayasa genetika. Kita mulai dari yang pertama, yaitu senyawa kimia. Nah, beberapa senyawa kimia yang telah diketahui mempunyai pengaruh cukup besar sebagai mutagen yang menyebabkan mutasi gen atau bisa digunakan untuk memutasi gen secara buatan, antara lain yaitu berbagai macam basa dan turunannya, asam nitrat atau HNO2, senyawa alkil dan hidroksi. Nah, untuk berbagai macam basa dan turunannya itu dapat bergabung dengan molekul DNA pada saat proses replikasi berlangsung. Nah, beberapa jenis di antaranya dapat meningkatkan frekuensi kesalahan penyusunan substansi DNA yang menyebabkan terjadinya mutasi. Karena tadi itu terjadi kesalahan dalam penyusunan substansi DNA sehingga terjadilah mutasi. Nah, seperti contohnya itu 5-bromo urasil yang dapat menyebabkan terjadinya transisi. Dan mutagen yang terakhir yaitu senyawa yang bisa menyebabkan mutagen digunakan dalam mutagen yang terakhir yaitu senyawa alkil dan hidroksi. Beberapa contoh alkil dan hidroksil seperti nitrogen, mustard belerang, metal, nitrosoguanidin, dan etil metanosulfonat atau MMS dan EMS dapat menyebabkan terjadinya mutasi frame shift. Mutagen yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu radiasi sinar ultraviolet. Nah, semua pasti sudah mengakui ya bahwasanya matahari itu merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan. Nah, tetapi tahukah kalian di balik kegunaannya itu sinar matahari ternyata menyimpan bahaya yang sangat menakutkan. Selain mengakibatkan mutasi alami, radiasi sinar UV dapat juga menyebabkan mutasi buatan. Nah, radiasi sinar UV yang berasal dari pancaran sinar matahari itu merupakan mutagen yang kurang reaktif dan hanya dapat diabsorpsi oleh substansi DNA tertentu, seperti pirin dan pirimidin, terutama pada timin. Nah, karena energinya yang relatif lemah tersebut, maka radiasi sinar UV hanya dapat menembus jaringan tertentu saja, terutama jaringan-jaringan yang berada di bagian permukaan, seperti jaringan kulit, seperti itu. Nah, meskipun energinya relatif rendah, tetapi radiasi sinar UV ini merupakan mutagen yang potensial. Radiasi sinar UV secara terus-menerus itu jika terjadi dalam jangka waktu tertentu yang panjang dapat menyebabkan kanker kulit. Makanya kita itu juga penting memberikan perlindungan kepada kulit kita ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Kita bisa menggunakan
beberapa krim yang dijual di pasaran seperti sunblock atau sunscreen yang gunanya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Mutagen yang selanjutnya yang digunakan dalam mutasi buatan yaitu radiasi minion. Nah, beberapa mutagen yang sangat reaktif itu berasal dari spektrum elektromagnetik. Spektrum tersebut terdiri dari sinar-sinar dengan panjang gelombang yang sangat pendek, di bawah 0,1 nanometer. Contohnya seperti sinar E, kemudian sinar alfa, sinar beta, dan sinar Y. Nah, sinar-sinar tersebut juga berenergi cukup tinggi dibandingkan dengan sinar UV. Oleh karena itu, sinar-sinar tersebut mampu menembus jaringan tubuh lebih dalam dibandingkan dengan radiasi sinar UV. Radiasi mengion oleh sinar-sinar dengan gelombang pendek terbukti dapat menyebabkan mutasi. Dan mutagen yang terakhir yaitu dengan penyisipan molekul DNA atau yang sering kita kenal dengan rekayasa genetika. Nah, beberapa mekanisme untuk menyusun atau merombak molekul DNA termasuk mutasi buatan itu biasanya diterapkan pada organisme uniseluler seperti pada bakteri Escherichia coli. Nah, rekayasa genetika banyak diterapkan di bidang bioteknologi untuk menghasilkan berbagai produk seperti macam-macam hormon, enzim, dan vaksin yang dapat digunakan oleh manusia dalam berbagai bidang, baik itu kecantikan, maupun kesehatan, maupun pangan juga, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang sedikit yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.